Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhiyalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuddahu ila yaumil qiyamah. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, baik itu dari nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul lagi di sini dan mengikuti acara ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada suri teladan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang selalu setia dan taat kepadanya. Baiklah, dewan juri dan hadirin yang saya hormati, perkenalkan, nama saya Vito Fadilah dari MTA Perwakilan Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan khutbah dengan tema menguatkan kebersamaan, hindari perpecahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh teladan terbaik menunjukkan betapa pentingnya menjalin hubungan yang erat dengan sesama mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yasuddu ba'duhu ba'do, yang artinya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapih, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Pesan ini menjadi dasar dalam mengajarkan bahwa kebersamaan tidak hanya diperlukan dalam sukacita, tetapi juga ketika cobaan dan kesulitan menghampiri kita. Sebagai contoh, ketika kita berada di dalam majelis ini, kegiatan di majelis tidak dapat berjalan tanpa adanya kebersamaan itu sendiri. Tidak ada orang yang paling penting, tidak ada orang yang paling diunggulkan, dan tidak ada pula pemilik kebersamaan itu sendiri, kecuali semuanya memiliki tanggung jawab yang sama. Sama-sama berkewajiban menjaga kelangsungan dakwah dan juga kelangsungan hidup saudara-saudara kita di dalam kebersamaan ini. Dengan kebersamaan itu, kita bisa saling bahu-membahu dalam urusan sesama mukmin, menyatukan langkah, mengulurkan tangan ketika saudara kita terjatuh adalah inti dari kebersamaan dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum
fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun, yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu pada masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Quran Surat Ali Imran ayat 103. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini menyampaikan pesan tentang pentingnya kesatuan dalam umat Islam, memperingatkan akan bahaya perpecahan, dan merenungkan nikmat Allah yang telah menyelamatkan mereka dari kegelapan menuju cahaya petunjuk Islam. Kebersamaan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Senyum dan salam adalah suatu hal yang kecil yang bisa membuat orang merasa diperhatikan dan diperlakukan dengan baik. Membangun kebersamaan dalam Islam adalah tentang membuka pintu hati dan melekatkan diri dengan tulus. Islam mengajarkan di dalam kebersamaan yang telah dibangun dengan cinta dan keikhlasan, terbentuklah komunitas yang kuat dan harmonis. Membangun kebersamaan ala Islam dengan tulus dan penuh kebaikan. Maka dari itu, marilah kita tetap semangat istiqomah dalam belajar Al-Quran dan Sunnah ini, agar dasar kita untuk kebersamaan ini semakin kokoh. Kita sebagai pelopor dakwah di majelis ini, kita harus berilmu, berakhlak mulia, dan militan, sehingga tidak mudah berpecah belah ataupun diadu domba oleh golongan lain. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang soleh, maka akan menciptakan kesempatan-kesempatan untuk berbuat amal kebaikan. Contohnya adalah mengadakan bakti sosial donor darah, paket kemerdekaan, dan lain sebagainya. Itu tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya kebersamaan dan keimanan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa atau permusuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dalam potongan ayat di atas, kita bisa pahami bahwa manusia adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Antara seorang dengan yang lain pasti saling membutuhkan. Dan dari situ timbul kesadaran untuk saling tolong-menolong dan bantu-membantu dalam suatu kebersamaan. Tidak mungkin seseorang dapat bertahan hidup sendirian tanpa bantuan pihak lain. Manusia tidak akan pernah rugi selama
masih menegakkan nilai-nilai kebersamaan, di samping juga beriman, beramal soleh, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memberi manfaat dalam sesama Muslim dan masyarakat luas adalah tugas kita sebagai implementasi dari ilmu yang telah kita dapat di majelis ini, sehingga akan menimbulkan tanggapan dan respon yang positif dari orang lain juga. Adapun kebaikan yang kita dapat dari orang lain, hendaknya kita balas dengan kebaikan juga. Jangan sampai keburukan yang kita balaskan sehingga akan menimbulkan perpecahan di antara umat muslim. Dalam hal kebersamaan di majelis ini, kita sebagai orang yang berada di dalamnya mempunyai tanggung jawab yang besar, yaitu selain meluruskan akidah, kita juga berkewajiban mengemban tugas untuk meneruskan estafet dakwah yang telah dirintis oleh pendahulu kita. Kita sebagai umat muslim yang sangat besar ini, kita jaga kebersamaan kita dan hindari dari perpecahan agar selalu bisa membawa kebaikan dimanapun dan kapanpun kita berada. Dewan juri dan hadirin yang dirahmati Allah, sekian khutbah yang singkat ini. Semoga menjadi penambah wawasan yang dapat membuat kita semua lebih dekat dengan Allah dan selalu semangat dalam kebersamaan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.